pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun sistem pendidikan Kanada memiliki reputasi yang baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Contohnya yaitu yang pertama ada integrasi teknologi yang belum optimal di semua sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, serta dengan kelebihan yaitu dapat mengintegrasikan pembelajaran outdoor dan aktivitas fisik yang mendukung perkembangan holistik anak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Amerika Serikat. Sistem pendidikan sekolah dasar di Amerika Serikat dimulai pada usia 5 hingga 6 tahun dengan program kindergarten diikuti oleh kelas 1 hingga 5 yang secara keseluruhan mencakup durasi pendidikan sekitar 5 hingga 6 tahun. Pendekatan yang umum digunakan meliputi pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, banyak siswa, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, menghadapi tantangan dalam hal akses ke materi pembelajaran, teknologi, dan lingkungan belajar yang mendukung. Ini merupakan kekurangan dalam pendidikan negara tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada negara Uruguay. Di Uruguay, usia masuk sekolah dasar biasanya dimulai pada usia 6 tahun. Nah, pendidikan dasar wajib selama 9 tahun yang mencakup 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun pendidikan menengah awal. Selain itu, penggunaan berbagai media seperti buku, teks, perangkat digital, platform e-learning, serta media audiovisual guna menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Total jam pelajaran per minggu biasanya berkisar antara 30 sampai 35 jam, tergantung tingkat pendidikan dan kebijakan daerah. Nah, yang keempat yaitu ada negara Chili. Di Chili, proses awal masuk ke sekolah dasar biasanya dimulai pada usia sekitar 6 tahun. Pemerintah Chili juga mendorong penggunaan berbagai media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kurikulum yang ada. Guru di Chili didorong untuk menerapkan metode yang memadukan teori dan praktik, serta memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan mengembangkan kreativitasnya. Di Chili, rasio guru dan siswa di tingkat sekolah dasar cenderung berada dalam kisaran 1:20 hingga 1:25, yang dianggap cukup ideal untuk memastikan perhatian yang cukup terhadap setiap peserta didik. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang kelima ada negara Costa Rica. Di negara Costa Rica ini, anak-anak mulai memasuki jenjang sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sesuai dengan pendidikannya, kurikulum nasional ini dirancang berbasis kompetensi dengan fokus utama pada literasi dasar, numerasi, sains, dan studi sosial. Keunikan sistem pendidikan di Costa Rica ini terletak pada integrasi media teknologi dengan pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan dan budaya alam. Nah, untuk kekurangannya, pendidikan di Costa Rica ini salah satunya yaitu kesenjangan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dengan pedesaan, di mana hanya 45% sekolah di daerah terpencil memiliki fasilitas yang memadai. Tetapi di Costa Rica menerapkan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran aktif dan partisipasi. Yang terakhir yaitu negara Argentina. Nah, di pendidikan Argentina ini wajib mulai memasuki pendidikan dasar pada usia 6 tahun. Sistem pendidikan Argentina ini terstruktur dengan kurikulum yang menetapkan secara nasional namun dapat disesuaikan oleh masing-masing provinsi. Asesmen nasional yang dilakukan secara periodik untuk mengukur standar pendidikan nasional dan membandingkannya dengan standar internasional seperti PISA. Nah, sementara untuk kesenjangan itu kualitas yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta, di mana sekolah negeri seringkali kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Demikian, terima kasih.